berjalan sampai ke ujung, betul? Ya. Kemudian memanjat sampai ke pucuk, kemudian berenang sampai ke tepian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, audiens yang ada di seluruh Indonesia, luar negeri maupun yang ada di Jambi, hari ini adalah hari perdana kita. BMKG Nasional mengeluarkan atau merilis podcast. Ini adalah podcast perdana, ya. Insya Allah podcast ini akan terus kita laksanakan dengan berbagai tokoh yang hadir. Alhamdulillah nih yang perdana ini tentu kita memiliki tamu yang spesial. Tamu kita tidak lain adalah Ketua Umum Badan Musyawarah Keluarga Jambi Nasional. Siapa lagi kalau tidak Bapak Irjen Polisi Sapril Nusal SHMH. Beliau sudah ada di sini. Apa kabar, Kando? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah baik, Pak Shoki. Ya, alhamdulillah. Ini Kando, alhamdulillah hari ini kita sudah memiliki podcast. Ya, Insya Allah podcast ini kita akan isi dengan kegiatan-kegiatan yang sejenis secara kontinu dan sustain. Ya, jadi bukan hanya sekali aja nih. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah bagus sekali, Pak Shoki. Ya. Untuk memberikan pemahaman masyarakat kita tentu dengan organisasi masyarakat Jambi ya. Makasih banyak. Pak Sapril, saya biasa memanggil beliau adalah Kanda Sapril karena beliau adalah senior saya di SMA 1 Jambi. Beliau angkatan 82, saya angkatan 85 ya. Nah, beliau ini adalah tokoh yang luar biasa, juga menjadi model orang Jambi yang sukses dan mudah-mudahan juga menjadi panutan anak-anak muda kita yang saat ini sedang menjalani pendidikan di dalam negeri dan luar negeri. Kanda Sapril, bisa diceritakan Kanda Sapril pengalaman Kanda sejak dari kecil hingga posisi seperti sekarang. Silakan Kanda. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Shoki telah membuat podcast BMKG ini. Saya kira ini satu hal yang sangat bagus sekali ya, supaya masyarakat itu bisa mengikuti organisasi kita nih BMKG, dan tentu orang-orang Jambi perantauan baik yang ada di Indonesia maupun diaspora yang berada di luar negeri juga bisa mengikuti perkembangan organisasi kita, perkembangan tentang negeri kita. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Shoki. Kemudian saya ini orang Kerinci, kalau aslinya di Provinsi Jambi ya. Tetapi saya kemudian bersekolah di SMP Negeri 1 Jambi, kemudian pindah ke SMP 7, kemudian menamatkan SMA itu di SMA Negeri 1 Jambi tahun 82. Selepas itu saya masuk Akabri waktu itu namanya, bagian kepolisian. Tahun 86 saya lulus dari kepolisian terus bertugas. Nah, itu saya bertugas berkeliling lah. Mulai karir saya itu di Kalimantan Barat, kemudian di Jakarta, kemudian Jawa Timur, balik lagi Jakarta, kemudian juga pernah saya di Aceh, di Medan, terakhir saya menjadi Kapolda di Sulawesi Tengah, ya, Palu. Nah, kemudian pensiun, sekarang saya di Jakarta, dan beberapa kegiatan tentunya masih aktif berkegiatan di beberapa perusahaan, misalnya menjadi komisaris di beberapa perusahaan. Itu kegiatan saya sekarang, samping juga masih menjadi ketua BMKG itu ya. Makasih. Berapa tahun tuh berarti sudah menjadi polisi? Kalau kita hitung sejak tahun 86 itu berarti saya 34 tahun. 34 tahun ya menjadi polisi. Cukup lama. Berarti sudah malang melintang ya, menjadi polisi. Bisa ceritakan sedikit saja ya, spill kepada audiens kita apa suka dukanya menjadi polisi? Ya, suka duka menjadi polisi itu sesuai dengan bidang tugas itu ya, pengabdi masyarakat. Nah itu
Seperti saya cerita tadi, saya berkeliling di beberapa daerah itu, di beberapa provinsi, gitu ya. Jadi saya memahami betapa budaya kita itu, negeri kita ini kaya sekali. Nah, itu menjadi bagian dari tugas kepolisian itu untuk bagaimana berada di dalam budaya situasi masyarakat tersebut untuk bagaimana masyarakat di daerah itu, di tempat itu bisa merasa aman, nyaman, tentram, kemudian dapat beraktivitas dengan baik di dalam membangun kesejahteraan. Nah, itu menjadi konsen saya selama menjadi polisi itu, dimanapun saya berada, saya ingin membangun hal-hal yang seperti itu. Ya, itu. Ya. Kanda SN, Sapril, ya. Kita tahu bahwa Kanda ini kan posisinya terakhir itu adalah bintang 2. Ya. Tidak banyak orang Jambi yang bisa mencapai karir puncak bintang 2 Kapolda Sulawesi Tengah. Kira-kira apa yang membuat Kanda ini bisa menduduki posisi puncak sebagai bintang 2 wakil orang Jambi? Silakan Kanda. Ya, terima kasih. Pertama itu memang harus kita mulai dari diri kita sendiri ya. Saya kebetulan sejak kecil itu sudah dididik disiplin oleh ayah saya. Saya masih ingat, saya dulu ketika sekolah itu dari jam 7 sampai dengan jam 9 malam itu wajib belajar. Bahkan itu oleh orang tua saya masuk dalam kamarnya kunci. Kemudian setelah saya ingat itu dunia dalam berita ya, Tuti Aditama, kita masih hitam putih. Nah, ayah saya kemudian mengetok pintu, meminta saya supaya menonton TV. Nah, dari situlah sebenarnya memulai itu, dari disiplin kita itu. Nah, itulah yang dididik oleh ayah saya. Kemudian bagi saya ketika masuk ke Akabri dulu, ada kegiatan di Akabri itu ternyata juga wajib belajar itu jam 7 sampai dengan jam 9. Nah, itu bukan menjadi hal yang lagi bagi saya. Jadi kuncinya pertama itu memang harus disiplin. Kedua itu memang kemauan itu harus keras. Jadi nggak boleh kita cepat menyerah tuh, cepat mengalah tuh, cepat berhenti. Ya, nggak boleh. Nah, tadi kita berdiskusi tadi soal kalau berjalan sampai ke ujung. Kalau memanjat sampai ke puncak. Nggak boleh berhenti di tengah pohon. Ada satu lagi lupa tadi. Di tengah jalan. Berenang sampai ke tepian. Kalau nggak tenggelam kita, kalau kita nggak berenang sampai ke tepian. Jadi artinya sesuatu yang ingin kita capai itu memang kita harus berjuang sampai maksimal. Tidak boleh kita setengah-setengah berhenti. Saya pikir itulah yang mendasari saya selama ini. Seperti contoh sederhana saja, saya di Akademi Kepolisian itu saya lulus akademis ranking 1. Di perguruan tinggi kepolisian atau P3 juga saya ranking 1. Di Sespim saya juga ranking 1. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena saya serius. Misalnya nih, ketika ada suatu tugas, teman-teman saya mungkin pergi pesiar, tapi saya tidak pesiar, saya belajar. Begitu juga ketika kuliah tuh, saya tahu karena di akademi itu begitu capeknya. Itu sebagian besar mencari duduk di belakang, bersembunyi. Tapi saya mencari duduk di depan. Supaya saya tidak tidur, tidak tertidur, supaya saya bisa mengikuti kuliah itu dengan baik. Saya pikir itu faktor yang membuat kemudian saya cukup berhasil di akademis itu. Karena saya memperhatikan belajar dengan baik, dengan serius. Jadi yang kedua, serius. Jangan setengah-setengah. Kalau ingin mencapai sesuatu itu, ya sampailah ke ujungnya. Memanjat itu sampailah ke pucuknya. Berenang itu sampailah ke tepiannya. Nah, itu kira-kira. Terutama kepada anak muda, saya pikir itu harus dipahami. Untuk mencapai satu tujuan itu harus disiplin, kemudian serius, sungguh-sungguh, tidak berhenti di tengah jalan. Menghadapi masalah biasa. Tetapi masalah itu harus dicari solusinya bagaimana. Jadi jangan begitu ada masalah terus kalah, terus berhenti. Nah, itu sekira akan menghambat kita untuk mencapai titik tertinggi kita. Baik, audiens, tadi kita sudah dapat kata kunci keberhasilan dari ketua umum kita,
bahwa satu adalah serius, yang kedua adalah Sungguh-sungguh. sungguh-sungguh. Ya, serius dan sungguh-sungguh. Iya, iya, iya. Jadi ada tadi kata-kata beliau ini yang kita catat tadi ya, berjalan sampai ke ujung, betul? Ya. Kemudian memanjat sampai ke pucuk, kemudian berenang sampai ke tepian. Ya, ini adalah moto dari Pak Safril ya. Bagaimana beliau memotivasi diri sendiri dan tentu juga memotivasi kita semua, khususnya adik-adik kita yang sekarang sedang berjuang untuk meraih pendidikan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Baik, Pak Kando Safril. Nah, tadi kita sudah sedikit, tentu kita nggak bisa banyak cerita tentang masa lalu karena waktu kita terbatas. Kita masuk ke sesi yang kedua saat ini. Sekarang ya kita masuk kepada sesi kegiatan organisasi Pak Safril ya. Kanda Safril ya, ini adalah Ketua Umum Badan Musyawarah Keluarga Jambi Nasional yang pertama ya. Nah, bisa Kanda ceritakan bagaimana sejarah BMKJ ya. Kemudian sampai saat ini kita sudah memiliki BMKJ nasional. Ya, silakan Kanda. Baik, terima kasih Pak Soki. Saya ini adalah Ketua BMKJ yang ke-13. Jakarta ya. Jakarta. Ya. Ya. Artinya BMKJ ini bukan organisasi baru. Iya. Nah, organisasi BMKJ ini sudah berdiri sejak tahun 1973, ya. Soki ya. Ya. Yaitu dimulai dari memang orang Jambi waktu itu kan memang tidak merantau terlalu banyak berada di Jakarta. Terbatas ya. Ya. Tapi dengan perkumpulan-perkumpulan kecil itu, kemudian terbentuklah organisasi Perwaja, ya, kemudian ada Permajanya, ya. Kemudian ada HKK juga waktu itu. Inilah 3 organisasi inilah kemudian yang menjelma menjadi Badan Musyawarah Keluarga Jambi, BMKJ itu. Nah, saya adalah Ketua BMKJ yang ke-13. Waktu itu saya bukan Ketua BMKJ Nasional, tapi Ketua BMKJ Jakarta dan sekitarnya. Nah, setelah saya menjabat menjadi Ketua BMKJ itu, tentu waktu itu berdiskusi dengan Adinda dan para tokoh-tokoh Jambi ini. Kita berpikir bahwa orang Jambi ini tidak hanya berada di Jakarta seperti dulu-dulu ya. Sekarang orang Jambi itu sudah tersebar di hampir seluruh provinsi dan bahkan di luar Indonesia, bahkan di luar negeri, ya, di Malaysia, misalnya Australia, di Amerika, Belanda, di Jepang, sudah tersebar. Nah, ya waktu itu saya dan Adinda juga barangkali dengan tokoh-tokoh lain itu kita berpikir mentransformasikan organisasi ini dalam dari lingkup Jakarta dan sekitarnya menjadi nasional. Nah, maka kita merubah nama BMKJ itu adalah BMKJ nasional. Sebenarnya itu adalah bentuk transformasinya dari sifatnya yang lokal Jakarta dan sekitarnya menjadi nasional. Maka sekarang kita menyebut organisasi kita itu Badan Musyawarah Keluarga Jambi Nasional. Kita menambahkan kata nasional itu sebagai tanda transformasinya, ya, sebagai lingkup perubahan organisasinya. Sekarang kita sudah mempunyai organisasi BMKJ ini di wilayah seperti di Riau, ya, kemudian di Kepri, gitu ya, kemudian di mana di Jawa Barat juga ya, Jakarta juga, di Bengkulu juga, bahkan di Malaysia. Beberapa waktu yang lalu kita berangkat ke Malaysia juga melihat BMKJ yang ada di Malaysia. Bahkan juga ada permintaan kita untuk ke Australia, ya, untuk meresmikan juga BMKJ di Australia. Insya Allah pada kesempatan ke depan dalam rangka pengembangan organisasi kita akan nanti coba lagi membangun. Jadi artinya organisasi BMKJ ini sekarang sudah menjadi organisasi yang besar. Dari lingkupnya lokal Jakarta dan sekitarnya sudah menjadi lingkup nasional, ya. Nah, tentu dengan perubahan itu kita juga merubah anggaran dasarnya, anggaran rumah tangganya, termasuk juga fungsinya. Nah, seperti contoh, kita memperluas anggaran dasar anggaran rumah tangganya, di mana yang dimaksud dengan anggota BMKJ itu adalah pertama orang Jambi asli. Yang kedua orang yang mempunyai hubungan darah dengan orang Jambi. Nah, yang ketiga orang yang pernah tinggal atau berdomisili di Jambi. Yang keempat itu punya hubungan dengan Jambi.
Bahkan yang kelima itu kita mengatakan orang ini tidak ada hubungan apa-apa dengan Jambi, barangkali juga tidak pernah datang ke Jambi. Tetapi dia punya perhatian, concern dengan Jambi, kontribusi dengan Jambi, kita menyebutnya sebagai warga kehormatan. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa organisasi Jambi itu sudah bulat, jadi jangan pernah ragu-ragu. Ya, ya. Oh, saya bukan asli orang Jambi, bukan termasuk BMKJ, tidak. Ya, karena di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu telah kita ikat. Yang kita maksud dengan orang Jambi itu seperti yang saya sampaikan tadi itu. Ya. Jadi audiens semua diaspora Jambi, baik yang ada di seluruh Indonesia maupun luar negeri, jangan ragu-ragu ya untuk menjadi anggota BMKJ, karena kriteria BMKJ tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Bisa saja karena lahir di Jambi, atau ada hubungan keluarga dengan Jambi, atau pernah kerja atau pernah sekolah tinggal di Jambi, atau juga punya kontribusi pada Jambi. Dan kita sudah buktikan Pak Pak Stafil ya, kita sudah memberikan penghargaan beberapa orang Jambi, bukan orang Jambi yang memberikan kontribusi kepada Jambi. Kita pernah memberikan penghargaan itu. Baik, jadi saya pikir audiens sudah tahu gitu ya, bahwa kita sangat terbuka ya kepada seluruh diaspora untuk bisa bergabung dengan BMKJ. Nah, yang berikutnya, Kanda SN, ini di depan kita ini kan ada buku nih, ya. Nih bukunya nih, ya, 65 tokoh pemikiran pembangunan kota Jambi ya. Nah, apakah ini juga salah satu kegiatan yang sering ditanya oleh orang-orang Jambi? Apa saja sih kegiatan BMKJ? Bisa cerita nggak kan? Ya. Sebelum kita masuk ke buku ini, saya ingin menjelaskan dulu tentang fungsi BMKJ, organisasi ini, supaya kita paham, jangan menjadi pikiran BMKJ itu apa itu, itu apa tujuannya, arahnya apa itu. Nah, saya ingin bercerita dulu. Ketika kita mentransformasikan BMKJ itu dari lingkup lokal menjadi nasional gitu ya, lantas kita memperbaiki anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, dan juga kita kemudian memperbaiki fungsi BMKJ itu apa, ya supaya jelas arahnya. Nah, kita merumuskan fungsi utama pertama dari BMKJ itu adalah sebagai pemersatu. Seperti yang saya katakan tadi, orang Jambi itu sekarang tersebar mana-mana, hampir di semua provinsi, bahkan di luar negeri tadi. Maka organisasi BMKJ ini sebagai organisasi perantauan orang Jambi, fungsi utamanya itu mempersatukan itu tadi. Maka berdirilah BMKJ tadi yang ada di Riau, di Kepri, di Jakarta ini, di Bandung, di Lampung, gitu ya, di Malaysia, dan lain-lain sebagainya. Itulah bentuk salah satu ya, dia mempersatukan orang Jambi. Yang kedua, dia bertindak sebagai koordinator. Tadi mengkoordinasikan yang tersebar tadi itu di provinsi tadi di luar negeri. Yang ketiga, fungsinya adalah fungsi sosial. Nah, ini fungsi yang sangat penting, terutama bagi orang-orang perantauan, gitu ya. Nah, dengan fungsi sosial itu kita berharap bahwa di kegiatan-kegiatan orang Jambi yang ada tadi tersebar itu, misalnya contoh ada yang kemalangan, ada yang kesusahan, itu ada kita sama-sama orang Jambi. Misalnya lagi sakit itu perlu bantuan, dan itu banyak kita lakukan. Seperti contoh waktu Corona kemarin, bagaimana kita itu memberikan respon terhadap warga Jambi dengan memberikan APK-nya gitu ya, memberikan juga makanan dan lain-lain sebagainya sebagai contoh. Nah, dan tentu banyak yang kita lakukan sudah di bidang fungsi sosialnya ini. Kemudian fungsi yang keempatnya itu adalah fungsi strategis. Bahwa kita perantauan ini adalah orang-orang yang cinta kepada negerinya. Meskipun kita tidak berpikir lagi untuk pulang ke Jambi. Kita sudah punya kegiatan masing-masing di luar Jambi, tapi kita tetap cinta kepada negeri. Kita ingin melihat negeri kita itu menjadi negeri yang hebat, negeri yang maju, negeri yang sejahtera, negeri yang pendidikannya hebat. Maka pada fungsi strategis itu kita ingin membantu
mendukung, mendorong, memfasilitasi pembangunan Jambi, Jambi ya. 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 Nah, sekarang kita sedang coba bagaimana membangun kerjasama itu Ya. antara pemerintahan Provinsi Jambi dengan organisasi yang berada di luar ini. Ya. Barangkali tadi organisasi kita ini bisa juga memberikan kontribusi, karena kita pahami bahwa orang-orang Jambi perantauan ini, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, itu banyak yang sukses, banyak yang berhasil, dan banyak juga yang menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan, misalnya itu di legislatif, di eksekutif, di yudikatif, lengkap ada. Barangkali juga bisa bermanfaat untuk mendukung bagi kemajuan Provinsi Jambi ya. Kemudian fungsinya yang kelima itu adalah fungsi kontrol sosial. Kontrol sosial. Artinya tentu kita tidak ingin melihat negeri kita itu dikelola dengan tidak baik. Kita ingin negeri kita itu menjadi negeri yang sehat, negeri yang dikelola dengan baik. Nah, tentu kita juga melakukan kritik-kritik, tetapi kritik-kritik itu adalah kritik-kritik yang membangun ya, konstruktif. Tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan apalagi menjatuhkan negeri kita sendiri, tidak begitu. Tapi kritik itu adalah kritik untuk membangun negeri kita sendiri karena rasa cinta kita kepada negeri. Nah, itu 5 fungsi BMKJ. Jadi jangan ragu-ragu lagi, jangan lagi bertanya BMKJ itu mau kemana, mau dibawa apa, mau jadi apa, seperti apa. Sudah kita rumuskan dengan baik di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita itu. Gitu, Pak Soki. Kanda Safril. Jadi ada 5 ya, 5 fungsi tadi. Nah, apakah 5 fungsi ini sudah kita lakukan, Kanda? Ya, dalam masa jabatan saya, jabatan kita nih, mana Dinda sebagai ketua harian periode pertama periode pertama. Ya, saya kira tadi sudah kita lakukan tadi banyak. Seperti contoh saja yang satu sebagai pemersatu. Dari organisasi BMKJ Jakarta dan sekitarnya, sekarang kita sudah punya berapa banyak saya kan? Udah banyak. Kita sudah punya BMKJ di Kepri, BMKJ di Riau, BMKJ di Jawa Barat, BMKJ di Jakarta sendiri, BMKJ di Bengkulu, BMKJ di Malaysia, dan lain-lainnya lagi sedang kita kembangkan di Lampung juga kan. Satu contoh. Jadi yang dulunya ada BMKJ hanya Jakarta, sekarang sudah dikenal BMKJ itu adalah skala nasional. Sudah mempersatukan orang-orang yang tidak hanya Jakarta, tapi juga di luar Jakarta, bahkan di luar negeri. Gitu ya kan? Baik. Betul. Itu yang pertama tadi yang pertama. Yang kedua sebagai koordinator tadi. Ini kita mengkoordinasikan terus. Kita kan sering ini jalan kemana? Jalan ke Kepri kita kan, jalan ke Riau, jalan ke Malaysia kita, ke Jawa Barat. Kita mengkoordinasikan organisasi kita ini. Nah, kemudian di bidang sosial, saya kira itu sudah sangat banyak. Pada waktu COVID waktu COVID, termasuk sekarang ini banyak. Kemarin itu ada yang berobat, misalnya begitu kan, kehabisan biaya, tidak ada tempat tinggal misalnya. Ada yang meninggal, mau pulang ke Jambi, bagaimana itu mengantar pulangnya, kita menyiapkan, membantu ambulans dan lain sebagainya itu. Jadi sudah kita jalankan. Begitu juga fungsi strategis kita juga banyak mengkoordinasikan, membantu, menghubungkan, terutama kepada warga-warga kita yang mempunyai jabatan di kementerian misalnya gitu, juga kita coba terus menghubungkan, membangun itu. Termasuk juga tentang kontrol tadi itu juga kita melakukan kontrol sosial kontrol sosial yang sehat dengan tujuan untuk membangun. Kita sudah sering juga mengadakan semacam webinar pelatihan. Kita ingat pada mengadakan pelatihan untuk LPDP, masih ingat? Kemudian pelatihan kepemimpinan untuk mahasiswa, anak-anak muda. Kemudian kita juga menerbitkan buku tentang batik Jambi, dan kita mengadakan webinar waktu itu. Jadi banyak sekali kegiatan sudah kita lakukan, Kanda Safril Oke. Nah, termasuk salah satu buku ini juga ini merupakan legasi kita nih Salah satu buku ini buku 65 tokoh perspektif pemikiran membangun Jambi. Ini dasar pemikiran waktu kita membuat ini, mungkin kan Kanda yang punya ide bisa disampaikan nggak? Ini kita buat ketika Jambi ulang tahun yang ke-65. Kita berpikir kita ingin memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka membangun Jambi. Maka kita mengumpulkan tokoh-tokoh Jambi,
Karena dia ada waktu itu ulang tahun yang ke-65 kita mencari 65 tokoh Jambi. Padahal tokoh kita banyak ya. Tokoh kita luar biasa, banyak sekali, baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Ya. Tapi karena kita ingin mengambil momen 65 tahun Jambi itu, maka kita memilih hanya 65. Sementara 65 dulu. Dan ini buku ini saya sampai merinding setelah buku ini ditulis. Saya membacanya satu persatu. Ya. Ini ditulis oleh orang-orang yang punya pengalaman yang luar biasa, orang yang mempunyai kompetensi. Artinya dia tidak cuma ngomong-ngomong saja, tapi dia menulis ini dengan pengetahuannya, dengan kompetensinya, dengan pengalamannya. Dan di sini lengkap sekali, mulai dari tentang bagaimana membangun pariwisata misalnya, bagaimana membangun perkebunan, pertanian, pertambangan, atau perikanan, masuk pendidikan industri, juga ada. Pendidikan lengkap buku ini. Jadi buku ini luar biasa sebenarnya, sumbangan pemikiran tokoh-tokoh Jambi perantauan untuk membangun Jambi. Insya Allah di waktu yang akan datang kita akan coba lagi menulis. Ada satu obsesi saya itu, saya ingin mendapatkan pandangan yang dari luar negeri ya, diaspora luar negeri. Saya ingin nanti ada buku bagaimana orang-orang kita diaspora itu yang berada di luar negeri itu menulis tentang hal-hal yang spesifik di negerinya ya. Seperti contoh misalnya di Australia, bagaimana sih memelihara sapi yang baik itu. Yang kita pahami bahwa Australia itu menghasilkan sapi, sapi unggul, yang kita mengimpor dari sana. Bagaimana sih itu memelihara sapi dengan baik? Ya mungkin juga tuh Rusia misalnya itu, bagaimana itu perang Rusia itu, bagaimana itu terjadi perang Rusia itu. Di Amerika misalnya begitu, bagaimana ekonomi Amerika itu, bagaimana kehidupan dan lain sebagainya. Kemajuan Cina yang begitu cepat. Cina itu yang begitu cepat itu, bagaimana sih mengakselerasi kemajuan itu. Nah, kita akan cari nanti diaspora yang berada di negara-negara luar itu untuk menulis, sehingga itu bisa dijadikan sebagai komparasi bagi kita. Bagaimana jadi, kita membangun komparasi itu juga kontribusi juga, bukan hanya Jambi dong berarti juga untuk Indonesia juga. Iya, tentu itu kalau itu komparasi itu bagus kan, baik, membawa hasil yang bagus, why not juga menjadi contoh bagi daerah yang lainnya. Barangkali orang akan belajar ke Jambi nanti kan. Bagaimana memelihara sapi seperti Australia itu berhasil memelihara sapi, barangkali orang-orang provinsi lain boleh belajar ke Jambi. Bagaimana pariwisata yang baik, misalnya begitu kan, bisa. Bagaimana pertanian yang baik, misalnya tentang karet itu, tentang sawit, dan lain sebagainya, yang menjadi produk-produk unggulan Jambi. Jadi buku ini sungguh sangat hebat menurut saya. Karena yang menulis ini bukan orang sembarangan, bukan omong-omong. Dia mempunyai kompetensi, dia punya pengalaman dengan baik untuk menulis buku ini. Ini salah satu saya kira legacy kita kepada BMKJ. Ya, saya berharap buku ini bisa dibaca oleh kaum muda. Barangkali juga bisa ditaruh di kampus-kampus, barangkali di sekolah-sekolah, perpustakaan, untuk menjadi paling tidak menjadi referensi pembanding lah, komparasi gitu ya. Oke, baik. Anda Safril, tadi kita sudah bicara tentang apa yang sudah kita lakukan. Nah, ke depan ini BMKJ mau dibawa kemana? Apa yang akan dilakukan ke periode kedua ini? Sekarang kan kita lagi nyusun pengurus ya. Nah, periode kedua ini apa rencana Anda ketua umum? Silakan. Garis besarnya sudah kita buat. Seperti saya katakan tadi, fungsi BMKJ itu. Nah, ke depan itu kita ingin melanjutkan, mengembangkan organisasi kita ini di provinsi-provinsi yang dimana di situ banyak orang Jambi. Kita berharap kita bisa membangun lagi, mengembangkan lagi, sehingga organisasi ini menjadi semakin besar. Yang kedua, saya juga ingin memberikan konsen. Kita ingin memberikan konsen barangkali tadi di fungsi yang keempat itu, fungsi strategis. Bagaimana organisasi kita ini, orang Jambi perantauan ini juga bisa memberikan kontribusi bagi membangun provinsi Jambi itu. Tentu dari berbagai segi tadi berbagai kompetensi tadi itu. Dengan tersebarnya orang-orang Jambi tadi itu barangkali nanti akan menjadi
konsen kita di periode berikut ini. Ya. Kita ingin jangan sampai di tahun 2045 Indonesia emas itu Jambi tidak termasuk kepada provinsi emas. Nah, itu yang saya agak sedikit khawatir ya. Dan itu tentu kita perlu mempersiapkannya. Ya, kita pahami bahwa negeri kita itu negeri yang memiliki potensi yang luar biasa sesungguhnya. Hanya tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Mari kita menghitungnya dari Kerinci misalnya. Itu adalah daerah wisata yang luar biasa kalau itu dikembangkan. Daerah pariwisata. Situ ada Gunung Kerinci, ada Danau Kerinci. Danau itu banyak sekali, ada Danau Gunung Tujuh, belum lagi subur. Nah, tetapi sekarang Kerinci itu belum menjadi destinasi wisata nasional atau internasional. Kenapa? Karena aksesibilitasnya itu masih sangat sulit. Artinya Bandara Kerinci itu baru bisa didarati oleh pesawat bermesin tidak bermesin jet gitu ya. ATR yang masih bisa mendarat di situ. Coba bayangkan kalau Bandara Kerinci itu diperpanjang, runway-nya bisa didarati oleh pesawat bermesin jet jenis Fokker misalnya, orang akan terbang berpariwisata dari Malaysia, dari Jakarta. Begitu juga turun ke bawah Merangin itu, yaitu daerah subur itu. Kita berharap itu nanti menjadi fokus daerah pertanian yang luar biasa. Turun ke bawah pertambangan, Sarolangun, Bungo itu bagaimana menjadi daerah pertambangan yang baik, yang sehat gitu, yang memberi keuntungan kehidupan masyarakat. Batanghari menjadi daerah perkebunan itu. Luar biasa itu perkebunan karet kita yang mulai mati sekarang ini, padahal itu menjadi unggulan dulu kan. Sawit juga begitu. Bagaimana misalnya Muara Jambi menjadi daerah industri gitu ya. Tanjung Jabung juga begitu, daerah perkebunan kelapa dalam itu. Bagaimana itu harus dibangun menjadi potensi yang hebat bagi kesejahteraan masyarakat Jambi. Kota Madianya sebagai kota pendidikan, kota pemerintahan yang barangkali ya, pusat pemerintahan, pusat kotanya gitu juga terbangun. Jadi saya kira kita punya potensi yang luar biasa. Itulah saya juga menyarankan agar provinsi kita itu memberikan fokus kepada kabupaten itu masing-masing. Diberikan fokusnya sehingga kita bisa lebih intens, lebih tajam untuk melihatnya itu. Misalnya Kerinci itu dibangun sebagai daerah pariwisata. Merangin itu sebagai daerah pertanian misalnya. Kota Morobungo itu barangkali juga kota dagang, transit di situ barangkali karena sudah punya bandara. Muara Jambi tadi menjadi kota kawasan industri misalnya. Tanjung Jabung tadi perkebunan kelapa itu dan pinang, punya pabrik kita di sana barangkali untuk mengelola itu. Diberikan fokus-fokusnya begitu. Jadi negeri kita itu menjadi negeri yang hebat pada saatnya saya kira. Mudah-mudahan nanti di tahun 2045 itu provinsi Jambi itu termasuk provinsi emas itu. Jangan sampai kita menjadi provinsi perak, orang lain menjadi provinsi emas tapi kita menjadi provinsi perak gitu. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita barangkali bersama-sama masyarakat Jambi, baik yang berada di Jambi maupun juga yang berada di luar. Kanda Syafril, ini kaitannya dengan sekarang sudah memasuk periode kedua, ya. Kemudian bagaimana dengan kaderisasi? Nah, baik kaderisasi di skala nasional, ya, maupun kaderisasi daerah-daerah. Mungkin ada tips yang mungkin yang mau dilakukan tentang kaderisasi supaya semakin organisasi bukan organisasi yang eksklusif tapi inklusif. Kemudian juga tidak hanya yang senior-senior tapi juga anak-anak muda sudah mulai ikut terlibat dalam organisasi kita sehingga organisasi kita menjadi besar. Gimana pandangan Kanda? Sebenarnya itu yang menjadi pemikiran kita agar organisasi ini memang menjadi organisasi yang sehat, yang tidak habis tokohnya, yang tidak habis pemimpin-pemimpinnya. Seperti yang lalu itu sebenarnya saya sudah berharap tidak lagi menjadi ketua BMKJ, sudah beralihlah kepada generasi berikutnya. Tapi faktanya belum ada waktu itu waktu kita lakukan pamunan. Nah, ke depan saya berharap, maka untuk kali ini di dalam menyusun organisasi kita itu nanti tentu juga menjadi pekerjaan Pak Sauki sebagai ketua
harian ya. dan juga sekjen nanti Ya. untuk mencari orang-orang ya, yang anak-anak muda, orang-orang muda untuk menjadi kaderisasi untuk berikutnya gitu ya. Sehingga organisasi ini terus akan berkembang, akan menjadi organisasi yang tidak pernah berhenti begitu, yang mempunyai kader-kader banyak, pemikiran-pemikiran yang banyak. Ya, karena kita ingin tadi itu, terutama target dekat kita itu di 2045 Jambi tidak boleh tidak menjadi negeri emas seperti yang negeri-negeri lainnya. Gitu. Nah itu membutuhkan tentu orang-orang yang hebat juga untuk mencapai itu. Baik, Kanda Safril, ini waktu kita sudah cukup panjang. Tentu kalau kita teruskan ini nggak habis-habis nih kita bicara masalah Jambi, orang Jambi, peran orang Jambi dan organisasi kita ya BMKJ. Nah, sebelum kita di ujung gitu ya, kira-kira apa masukan untuk pertama nih masukan dulu untuk pemimpin kita yang di Jambi. Ya, apa kira-kira masukan saran dari Kanda Sabdo selaku Ketua BMKJ Nasional? Ya, bisa disampaikan. Ya, pertama tadi kita mengatakan bahwa potensi negeri kita itu luar biasa ya. Jika itu kita kelola dengan baik, negeri kita itu akan menjadi negeri yang sejahtera. Nah, untuk itulah kepada pemerintahan Jambi, saya kira konsen lah kepada negeri kita itu, bagaimana membangun negeri kita itu. Seperti yang saya katakan tadi, barangkali memberikan fokusnya. Tentu tidak semua sama rata kabupaten kita itu kan, tapi dia memiliki potensi-potensi spesifik. Nah, barangkali saran saya itu cobalah kita membangun negeri kita itu dengan membuat spesifikasi pada masing-masing daerah itu, sehingga misalnya fokus soal anggaran itu juga jelas. Ini misalnya Kerinci itu diberikan anggaran yang memadai yang cukup untuk mengembangkan pariwisata misalnya, misalnya untuk mengembangkan bandara itu. Merangin itu barangkali sudah harus ada di situ laboratorium pertanian misalnya gitu ya, pusat pembibitan misalnya gitu dan lain sebagainya untuk kabupaten-kabupaten yang lain. Saya kira itu fokus itu penting untuk dibuat. Kemudian samping itu ya tentu tadi disiplin kerja kita itu dalam suasana yang seperti ini kan, situasi globalnya juga itu juga harus diantisipasi dengan baik oleh negeri Jambi supaya negeri Jambi itu tetap menjadi negeri yang sehat, yang eksis untuk membangun negerinya. Baik, Kanda Safril. Nah, terakhir sekarang pesan khusus Kanda ya untuk tadi ya pesan untuk penyelenggara negara ya. Kemudian sekarang ke birokrasi, sekarang kita masuk kepada warga Jambi, baik yang ada di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, dan khususnya untuk mahasiswa, pemuda ya yang saat ini sedang belajar ya. Apa pesan-pesan dari Kanda Sabdo selaku Ketua BMKJ Nasional untuk mereka semua? Ya, kepada masyarakat, mari kita bahu-membahu membangun negeri kita. Ya. Jadi jangan kita hanya pandai mencela, tapi kita tidak ikut serta membangun. Ayo kita bersama-sama membangun. Kontribusi apa yang bisa kita lakukan bersama sesuai dengan kemampuan kita, kompetensi yang kita miliki. Misalnya para pengusaha yang berasal dari Jambi, ayo kita berinvestasi di Jambi. Kita ikut serta berinvestasi membangun Jambi. Ya, kepada yang masyarakat yang lain, barangkali mari kita bahu-membahu tadi itu, paling tidak dengan doa kita. Membangun supaya negeri kita itu negeri yang sehat, negeri yang makmur, negeri yang sejahtera. Walaupun barangkali kita tidak lagi akan pulang ke Jambi, tinggal di Jambi, tapi kita tetap ingin melihat negeri kita itu menjadi negeri yang maju ya. Kemudian juga kepada anak muda, kepada mahasiswa, teruslah belajar yang sungguh-sungguh, yang serius itu supaya betul-betul mendapatkan ilmu, pengetahuan yang berguna. Artinya kompetensi itu dikuasai dengan penuh. Jangan setengah-setengah yang saya bilang tadi itu. Kalau berjalan sampailah ke ujung, kalau memanjat sampailah ke pucuk, kalau berenang sampailah ke tepian. Selesaikan itu pendidikan itu dengan baik, kuliahnya itu dengan baik, jangan setengah-setengah. Ya, jangan patah di jalan dan berpikir besarlah untuk sebuah negeri, untuk membangun negeri. Kita lihat itu orang-orang hebat itu kan orang-orang selalu yang memulai dari kecil tapi berpikir besar. Nah itu kepada anak muda sekarang saya kira
harus berpikir seperti itu, ya, berpikir yang besar, tapi bangun kompetensi yang baik gitu dengan tadi, apakah kuliah tadi, kursus, bekerja dengan baik gitu untuk mendapatkan kompetensi yang baik. Itu barangkali pesan saya kepada anak muda. Baik, audiens semua diaspora Jambi yang ada di Jambi, ada di seluruh Indonesia dan luar negeri. Sudah banyak kita berdiskusi dengan Ketua Badan Musyawarah Keluarga Jambi Nasional, Bapak Sapril Nusal, ya, yang sudah hadir di studio kita. Ini adalah acara perdana, ya. Mudah-mudahan acara ini tetap eksis dan sustain, ya. Kita sudah diskusi hampir 1 jam, ya. Kemudian ini tentu tidak akan habis, kita akan adakan lagi nanti diskusi-diskusi lanjutan. Tadi pesan-pesan beliau tadi sudah mendapat memberikan inspirasi kepada kita semua, seluruh stakeholder Jambi. Mudah-mudahan juga khususnya untuk anak-anak muda, beliau adalah salah satu model, ya, yang bisa menjadi contoh. Kemudian kita masih ada model-model lagi yang lain yang ada di buku ini. Kemudian kita berharap nanti Anda-Anda yang muda-muda ini akan masuk dalam buku ini, menjadi tokoh-tokoh yang akan meneruskan perjuangan kami yang sudah senior-senior ini. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih yang sudah hadir, ya, mengikuti acara ini. Ya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.